Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI lakukan sosialisasi guna menyerap masukan publik terkait dengan rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas tahun 2025 yang berperan penting sebagai payung hukum dalam tata kelola pemerintahan pusat hingga daerah. Badan Legislasi DPR RI melakukan sosialisasi sekaligus menyerap masukan publik terkait RUU Prolegnas Prioritas tahun 2025. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio menekankan bahwa undang-undang berperan penting sebagai payung hukum dalam tata kelola pemerintahan pusat hingga daerah. Oleh karena itu, dalam pembuatan aturan, pemerintah daerah perlu merujuk regulasi dari pusat. Terlebih, ada 47 rancangan undang-undang program legislasi jangka pendek yang isinya berkaitan dengan tata kelola di daerah. Firman Subagio menjelaskan bahwa saat ini banyak terjadi kerusakan hutan yang mengakibatkan terjadinya bencana alam. Menurutnya hal itu terjadi karena regulasi yang belum selaras antara pusat dan daerah terkait alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertanian. Program legislasi nasional jangka pendek ada 47 undang-undang. Hampir sebagian besar itu ada titik singgung dengan kepentingan daerah. Seperti masalah kehutanan. Jawa Tengah ini dulu spirit semangatnya adalah perhutani itu adalah untuk ekosistem. Tapi sekarang hutan sudah dikelola untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya apa? Terjadi banjir di mana-mana karena ekosistem itu tidak terjaga, ekologinya juga nggak terjaga, sehingga banjir terjadi di mana-mana karena hutan yang ada ditanami tegaan, kemudian sekarang ditanami tebu, kemudian padi, kemudian juga singkong, itu malah tidak melakukan fungsi daripada hutan itu sendiri sebagai ekosistem. Firman Subagio menuturkan bahwa Jawa Tengah yang sebelumnya berperan sebagai provinsi penyangga pangan, kini mulai bergeser menjadi kawasan industri. RUU Prolegnas Prioritas perlu merumuskan regulasi yang kuat untuk menjaga fungsi ekosistem hutan dan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI sebut pembentukan Badan Penyelenggara Haji bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Pembentukan Badan Penyelenggara atau BPHaji bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana hal itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 152 dan 154 Tahun 2024. Komisi 8 DPR RI pun berharap terbitnya Perpres itu dapat memastikan penyelenggaraan haji semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menekankan bahwa Badan Penyelenggara Haji perlu menjalin sinergi yang baik dengan Kementerian Agama. Nah, tentu secara kelembagaan dengan adanya lembaga penyelenggara haji ini kan akan lebih baik. Kementerian Agama juga ikut, kemudian ada Perpres 152 dan Perpres 154 yang untuk katakanlah memastikan agar haji dari tahun ke tahun lebih baik lagi. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan perbaikan penyelenggaraan haji dapat dimulai dari persiapan sarana dan prasarana di asrama haji. Dalam tinjauan ke Asrama Haji Sumatera Selatan, ia menegaskan pentingnya ketersediaan air untuk para calon jemaah haji. Tadi sempat kita melihat bagaimana yang menjadi kebutuhan para jamaah. Biasanya setiap jamaah berada di asrama, kebutuhan utama itu adalah air. Pernah kita melakukan cek di beberapa asrama, saat mereka semua tumplek di situ, air menjadi faktor utama. Sempat disampaikan oleh pengelola bahwa air yang ada di sini sudah kerjasama dengan PDAM, bahkan IPAL-nya sendiri juga sudah dikelola dengan baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Nur Syamsu, TVR Parlemen melaporkan. Masih terkait dengan penyelenggaraan haji pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Penyelenggara Haji lakukan kajian terkait penurunan komponen biaya penerbangan haji. Sebagai upaya penurunan biaya haji mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak stabil di tengah gelombang PHK dan inflasi harga. Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Penyelenggara Haji atau BPH untuk melakukan kajian terkait penurunan komponen biaya penerbangan haji. Upaya penurunan biaya haji menjadi isu penting, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak stabil di tengah gelombang PHK serta inflasi harga.
Anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menekankan pentingnya pengkajian ulang komponen biaya penerbangan haji. Sebab aturan tarif tambahan yang diterapkan maskapai terhadap keberangkatan dan kepulangan jemaah haji dinilai terlalu mahal. 2026 ini harus punya grand strategi yang lebih bagus lagi. Misalnya yang komponen yang paling berat itu kan penerbangan. Penerbangan kita ini harus diskusi agak panjang. Sekarang ini kan dicas 2 kali. Artinya berangkat kemudian mereka kembali kosong. Ini dianggap 2. Nah, begitu ketika berangkat, kemudian balik, dan seterusnya. Mereka dianggap berangkat, kemudian balik lagi, kemudian berangkat itu dianggap 2 kali. Sehingga kenapa penerbangan haji itu kok menjadi mahal, pemondokan, catering, dan sebagainya. Ini nampaknya harus didiskusikan agak panjang ini, Badan Penyelenggara Haji, karena Pak Prabowo kan menyampaikan punya angan-angan ada kampung haji di sana. Sejauh ini biaya perjalanan ibadah haji yang dibebankan kepada jemaah haji tahun 2025 berhasil turun sekitar 10 juta rupiah. Biaya haji yang sebelumnya diusulkan sebesar 65 juta turun menjadi 55 juta rupiah. Ajib dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Berkolaborasi dengan Citizen OS, DPR RI gelar acara Indonesia Opinion Festival keempat yang bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Kolaborasi ini merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik dalam menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kerjasama DPR RI dan Citizen OS merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat. DPR RI berkomitmen terus memperluas ruang partisipasi publik, termasuk bagi kelompok rentan dan disabilitas agar dapat aktif terlibat dalam proses demokrasi. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berkolaborasi dengan Citizen OS, DPR RI menggelar acara Indonesia Opinion Festival keempat sebagai langkah nyata membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustafa meyakini kolaborasi antara DPR RI dan Citizen OS merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif demi memastikan suara masyarakat dipertimbangkan dan diakomodir dalam proses pembuatan kebijakan. Festival aspirasi ini sekali lagi membuktikan bahwa yang namanya DPR itu sangat
memberikan ruang bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan berbagai kepentingan dan aspirasinya terkait dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Jadi semakin terbuka DPR ini, semakin memperkuat fungsi keterwakilan. Ini adalah rumah rakyat, di mana rakyat bisa menyampaikan berbagai aspirasinya. Selaras dengan itu, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Neti Prasetyani menekankan kerjasama DPR RI dan Citizenos merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat, khususnya kelompok muda dalam keterlibatannya di ranah politik. Saya yakin ini juga menjadi salah satu langkah yang konstruktif bagi kemajuan demokrasi kita, bagi sistem perpolitikan kita dengan melibatkan kaum muda dalam isu-isu politik ya. Mengingat hari ini ada semacam disparitas atau kesenjangan antara pemuda dengan isu-isu politik yang sedang dibahas di berbagai tingkatan ya, baik di DPR RI maupun di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Bahwa ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tapi akan jadikan tradisi baik ya, menjadi best practice dari DPR RI untuk membuka telinga selebar-lebarnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai isu, kejadian, dan tidak menunggu harus viral sebetulnya ya. Tentu kita tidak berharap satu isu, satu kejadian direspons setelah viral ya. Tentu kita berharap ada semacam mekanisme yang membuat masyarakat tidak ragu, tidak takut untuk menyampaikan aspirasi yang memang harus direspon pemerintah maupun bersama DPR RI dalam bentuk kebijakan publik atau dalam bentuk yang lain ya. Melalui kegiatan ini, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menyatakan, komitmen DPR RI untuk terus memperluas ruang partisipasi publik tak terkecuali bagi kelompok rentan dan disabilitas, agar dapat aktif terlibat dalam proses demokrasi, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahwa DPR harus benar-benar menjadikan ajang ini sebagai wahana untuk bisa menjaring aspirasi, ya, bahwa DPR itu sudah berfungsi sebagai lembaga penerima aspirasi, iya, tapi pimpinan DPR berani membentuk Badan Aspirasi Masyarakat sebagai AKD baru. Itu ingin menunjukkan bahwa DPR itu pengen lebih responsif lagi, lebih aspiratif lagi, sehingga kegiatan semacam ini mungkin akan dilakukan secara rutin ya, khususnya Badan Aspirasi Masyarakat yang melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Hari ini yang hadir itu dari berbagai komunitas, termasuk komunitas disabilitas. Kita kedatangan lebih kurang hampir 100 dari kawan tuli kita ya, bahwa mereka juga punya kepedulian terhadap politik, pengen dapat akses terhadap informasi apa yang dikerjakan oleh DPR. Ini menjadi modal awal buat kita, dan insya Allah pimpinan DPR dan Badan Aspirasi Masyarakat akan mengagendakan kegiatan ini secara rutin setiap tahun. Selanjutnya, dari hasil pembahasan 12 topik yang didiskusikan selama IOF berlangsung, diserahkan pada Badan Aspirasi Masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja DPR RI dan pemerintah. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI lakukan kunjungan diplomasi ke Kairo, Mesir. Apa saja agendanya? Berikut informasi selengkapnya, tetaplah di TVR 17.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, terkait dengan kunjungan diplomasi ke Kairo, Mesir, BKSAP memiliki beberapa agenda. Di antaranya yaitu bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Mesir, diskusi dan serap aspirasi mahasiswa Universitas Al-Azhar di Kairo, bertemu dengan Parlemen Mesir yang diterima oleh Komisi Luar Negeri, dan terakhir, bertemu dengan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Mahir Pratama dari Kairo, Mesir. Silakan Mahir. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kairo, Mesir dalam rangka kunjungan BKSAP DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI yaitu Mardani Alisera. Dalam rangka kunjungan delegasi ke kota Kairo, Mesir ini, pemirsa, ada beberapa agenda yang dilakukan. Yang pertama, mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan bertemu langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Kairo. Dalam pertemuan tersebut, pemirsa, ada beberapa hal yang dibahas terkait dengan keberadaan mahasiswa yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo dan juga peluang komoditas yang ada di kota Kairo ini, yang saat ini komoditas kopi menjadi salah satu komoditas yang favorit dan menjadi banyak diminati oleh masyarakat Mesir. Dan dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan bahwa akan mendorong pemerintah untuk menguatkan kerjasama ekspor, terutama komoditas nabati, minyak nabati maksud kami, dan juga kopi yang menjadi favorit saat ini di masyarakat Kairo. Dan kunjungan setelah menemui Duta Besar, pemirsa, rombongan atau juga delegasi BKSAP menemui mahasiswa atau juga perwakilan mahasiswa yang ada di Universitas Kairo, dan pertemuan tersebut dilakukan di Balai Budaya, juga ada di lingkungan KBRI Indonesia di kota Kairo. Dalam pertemuan dengan mahasiswa tersebut, pemirsa, delegasi banyak berdiskusi, berbincang, dan juga menerima masukan dari mahasiswa terkait dengan salah satunya visa pelajar yang saat ini menjadi konsen dari mahasiswa Al-Azhar yang meminta pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Mesir untuk bekerja sama agar visa pelajar ini dapat diberikan khusus kepada mahasiswa Universitas Al-Azhar agar tidak diperpanjang setiap tahunnya. Dan selanjutnya, pemirsa, ada isu yang menarik juga bahwa terkait dengan asuransi kesehatan untuk mahasiswa Al-Azhar yang saat ini belum diterima ataupun belum dimiliki oleh mahasiswa. Mereka meminta pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Mesir untuk bekerja sama minimal ketika mahasiswa sakit ataupun mahasiswa memerlukan perawatan kesehatan, biaya dalam perawatan tersebut dapat terjangkau, dan saat ini masih menjadi kendala di kalangan mahasiswa di Universitas Al-Azhar khususnya, dan masyarakat atau juga warga negara Indonesia di kota Kairo ataupun di negara Mesir ini. Dan setelah dari kunjungan atau juga menemui mahasiswa Al-Azhar, pemirsa, delegasi melanjutkan kunjungan ke Parlemen Mesir yang langsung diterima hangat oleh Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir. Dan dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan masukan ataupun aspirasi dari mahasiswa terkait dengan visa, terkait dengan asuransi kesehatan, dan juga terkait dengan keamanan yang saat ini mengancam atau juga ada beberapa kejadian yang dialami oleh mahasiswa di Universitas Al-Azhar di Kairo. Dan setelah pertemuan dengan Parlemen Mesir, kunjungan dilakukan atau juga dilanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo, dan pertemuan ini langsung disambut hangat oleh rektor dan juga 3 wakil rektor Universitas Al-Azhar. Dalam rangka pertemuan ini, Universitas Al-Azhar atau juga langsung rektor menyampaikan bahwa mahasiswa dari Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 15.000, dan itu menjadi mahasiswa asing terbanyak kedua yang ada di Mesir. Dan dalam candaannya, rektor mengatakan bahwa kota Kairo sudah dijajah oleh orang Indonesia. Dan respon dari delegasi BKSAP DPR RI ini, pemirsa, bahwa
mereka juga menyampaikan terkait dengan aspirasi yang diterima dari mahasiswa, dari KBRI terkait dengan asuransi kesehatan, kemudahan mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan baik di strata 1 ataupun di master maupun di tingkat doktoral. Dan dari kunjungan keempat kegiatan tersebut, pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen ini telah menerima masukan dan juga menyampaikan langsung ke Parlemen Mesir dan Universitas Al-Azhar, dan ini akan juga dibawa oleh delegasi ke Indonesia untuk ditindaklanjuti. Salah satunya adalah terkait dengan asuransi kesehatan tersebut dan nanti akan disampaikan ke komisi terkait. Demikian yang dapat saya laporkan, pemirsa, langsung dari kota Kairo, Mesir. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik tuh udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Risi. Silakan Alfat. Baik pemirsa TVR Parlemen, kali ini saya akan membahas terkait dengan apa saja nih yang menjadi sorotan di masyarakat dan tentunya menjadi sorotan di DPR RI. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan penurunan biaya haji 2025 dapat dilakukan dengan menurunkan komponen tarif penerbangan. Di sini pemirsa Anda dapat saksikan di layar kaca Anda ada anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengusulkan pemerintah menurunkan biaya haji dengan menekan tarif penerbangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh belum menunjukkan upaya signifikan untuk menurunkan biaya transportasi haji. Maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara dinilai memiliki potensi untuk diajak bekerja sama dalam menurunkan biaya penerbangan haji. Usulan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemerintah untuk menekan komponen biaya haji termasuk biaya penerbangan. Dan DPR RI pun berharap langkah ini dapat menurunkan biaya haji sehingga beban finansial calon jemaah haji dapat berkurang tanpa mengorbankan kualitas layanan. Pemirsa, mari kita beralih terkait dengan apa saja nih yang menjadi sorotan juga terkait dengan Kemenak dan Kemendikdasmen harus duduk bareng bahas rencana libur selama Ramadan. Pemirsa, mari kita lihat kembali di sini di layar kaca Anda. Ada anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad Alaidrus merespon wacana libur Ramadan selama sebulan penuh dan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta untuk duduk bersama guna membahas rencana tersebut.
Rencana libur selama Ramadan sebulan penuh dinilai sebagai hal yang baik, guna memberikan kesempatan para siswa untuk menjalankan ibadah dengan optimal sehingga dapat meningkatkan sisi spiritualitas mereka. Rencana ini juga harus segera dimatangkan mengingat Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini terkait dengan penurunan biaya haji 2025 dapat dilakukan dengan menurunkan komponen tarif penerbangan, serta Kemenak dan Kemendikdasmen harus duduk bareng bahas rencana libur selama Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke rekan Nazia. Rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.